if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my think you're something out of my nose. Media Korea Selatan soroti perubahan timnas Indonesia di tangan Shin Tae-yong. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, bekerja keras demi membuat skuad Garuda kembali jadi tim kuat di Asia Tenggara. Prestasi Shin Tae-yong yang paling terlihat adalah bisa membawa skuad Garuda lolos ke Piala Asia 2023 dan Piala Asia U20 2023. Namun, pelatih berusia 52 tahun ini masih ingin membuktikan diri, yakni membawa timnas Indonesia jadi juara di Piala AFF. Pasalnya, skuad Garuda belum pernah menjadi juara di ajang tersebut. Media Korea Selatan, Chosun, juga menyoroti perubahan timnas Indonesia di bawah Shin Tae-yong. Dia sukses membawa skuad Garuda yang didominasi pemain muda menembus babak final pada Piala AFF 2020. Hal ini sekaligus menepis keraguan atas pilihan pemain Shin Tae-yong saat itu. Selain itu, permainan timnas Indonesia juga mengalami perubahan dengan permainan cepat dan efektif. Para pemain timnas Indonesia yang terdiri dari para pemain muda menjelma menjadi pemain dengan tekanan kuat dan semangat bersaing di bawah asuhan pelatih Shin Tae-yong dan meraih hasil yang melebihi ekspektasi. Secara khusus, gaya permainan mereka yang banyak berlari dan berlari hingga akhir memberikan pengaruh yang besar bagi sepak bola Asia Tenggara secara keseluruhan, tulis Chosun. Memimpin tim pada Piala AFF 2020, Shin Tae-yong hampir saja membuat kejutan. Mereka bisa menahan imbang Thailand di final leg kedua dengan skor 2-2. Namun, skuad Garuda harus menyerah setelah kekalahan telak di leg pertama yang harus tertinggal 4-0. Saat itu, pelatih Shin Tae-yong ditantang untuk memenangkan Piala AFF pertama dalam sejarah sepak bola Indonesia. Tetapi dihadang oleh tembok, pembangkit kekuatan Asia Tenggara, Thailand, dan berakhir sebagai runner-up yang mengecewakan, tutup Chosun. Strategi tak biasa Vietnam di semifinal. Timnas Vietnam menggunakan strategi tidak biasa dalam ambisi mengalahkan timnas Indonesia pada leg pertama semifinal Piala AFF 2022. Timnas Indonesia melawan Vietnam di Stadion Gelora Bung Karno pada leg pertama semifinal Piala AFF 2022, Jumat 6/1. Jelang pertandingan itu Vietnam memiliki persiapan yang tidak biasa. Dikutip dari media Vietnam, Soha, tim asuhan Park Hang-seo tersebut memilih libur 1 hari sebelum pertandingan, Kamis 5/1. Timnas Vietnam hanya memiliki waktu istirahat penuh tanggal 5 Januari, sebelum bertanding pada tanggal 6 Januari, tulis Soha. Pada umumnya tim tamu bisa mencoba lapangan guna adaptasi pada 1 hari sebelum pertandingan. Dalam laporan itu disebutkan The Golden Star Warriors memiliki jadwal padat usai menang 3-0 atas Myanmar, Selasa 3/1, yang membawa mereka lolos sebagai juara grup B Piala AFF 2022. Usai melakoni laga penentuan itu Vietnam terbang ke Indonesia pada Rabu 4/1. Jadwal padat itu dilakoni Vietnam guna aklimatisasi cuaca dan mendapatkan pemulihan yang lebih baik. Setelah tiba di Indonesia, Nguyen Tien Linh dan kawan-kawan akan beristirahat dan berlatih ringan serta menjajal lapangan pada malam hari. Pada tanggal 3 Januari kami selesai melawan Myanmar. Pada tanggal 4 Januari kami harus pergi. Jadwal sangat sulit. Vietnam mempersiapkan diri untuk memenangkan pertandingan ini, ujar Park Hang-seo. Sementara itu media officer PSSI Bandung Saputra mengonfirmasi, Vietnam memiliki jadwal latihan di Gelora Bung Karno pada Rabu 4/1 dan Kamis 5/1. Kabar terbaru Nadeo. Kiper utama timnas Indonesia Nadeo Argawinata menyampaikan kondisi terkininya melalui unggahan video di Instagram PSSI. Ya, yang pasti sih seluruh badan sudah oke. Gak ada masalah. Cuma memang memar.
memang sangat memar di bagian tulang pinggul bagian kanan, kata Nadeo di laga terakhir grup A melawan Filipina. Kiper Bali United itu terpaksa ditarik keluar karena mengalami cedera yang cukup serius usai berbenturan dengan salah satu penggawa timnas Filipina. Nadeo pun harus digantikan oleh kiper cadangan Syahrul Trisna saat waktu pertandingan menunjukkan menit ke-24. Nanti setibanya di Jakarta, dokter bilang mau diobservasi lagi dan evaluasinya seperti apa. Dan sekarang yang dirasain sih paling buat nafas masih agak sakit di sini karena nahan juga kan di bagian abdominalnya, di bagian perut, otot perutnya, ujar Nadeo lagi. Skuad Garuda sendiri dilaporkan telah tiba di Jakarta pada Rabu 4/1, yang tampak dari unggahan Instagram PSSI. Jika dilihat dari penjelasan yang disampaikan Nadeo, kemungkinan besar kiper utama timnas Indonesia itu akan absen pada laga leg pertama semifinal nanti. Namun Nadeo masih berharap pada saat pengecekan oleh tim dokter nanti tidak akan terjadi apa-apa dan dirinya dapat berlatih kembali. Jadi ya semoga nanti pas diceknya tidak terjadi apa-apa dan bisa kembali latihan secepat mungkin. Itu sih imbunya. Timnas Indonesia akan menghadapi lawan berat Vietnam di babak semifinal Piala AFF 2022.